Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim, NIM saya 192 515 2009. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan perkembangan cloud computing. Ya, eh, pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Ya, cloud computing sendiri itu yang ada dalam pengertiannya yaitu yang menjadi komputasi awan beberapa tahun terakhir ini yang telah menjadi hot word di dunia teknologi informasi atau TI. Seluruh nama besar seperti IBM, Microsoft, Google, dan Apple saat ini sedang terlibat dalam peperangan untuk menjadi penguasa terbesar terhadap awan ini. Tentu saja masing-masing mengeluarkan jurusnya tersendiri. IBM di paruh akhir tahun 2009 kemarin telah meluncurkan Lotus Leaf, layanan kolaborasi berbasis cloud. Selanjutnya, ya ada beberapa definisi cloud computing. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan cloud adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Awan atau cloud dalam cloud computing juga merupakan abstrak dari infrastruktur kompleks yang disembunyikan yang disembunyikannya. Internet cloud adalah suatu model komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi bisa disajikan berbagai suatu layanan sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet. Kedua, atau B, cloud computing adalah salah satu konsep umum yang mencakup asas SaaS, software as a service, web titik 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas dengan tema umum berupa keterangan terhadap internet untuk memberi kebutuhan komputasi penggunanya. Yang ketiga yaitu cloud computing adalah istilah untuk kegiatan menyelesaikan suatu proses atau perhitungan melalui internet dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu kumpulan komputer yang saling terhubung di suatu tempat. Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data dan aplikasinya. Yang keempat yaitu cloud computing secara sederhana dapat didefinisikan layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet. Kata-kata cloud sendiri merujuk kepada simbol awan yang di dunia TI digunakan untuk menggambarkan suatu internet atau cloud internet. Yaitu ya, lanjut lagi di perkembangan cloud computing. Beberapa dari sejarah membuktikan bahwa telah berkembangnya konsep pembuatan kerangka kerja komputasi secara online. Yang pertama itu sebuah portal internet yang memiliki berbagai fasilitas layanan umum, mulai dari surat elektronik atau email, forum diskusi sampai dengan penyimpanan dokumen-dokumen dengan media penyimpanan yang sangat luas yang sangat luas bahkan ada beberapa yang menyediakan dalam kapasitas terbatas atau unlimited storage space sampai pada mekanisme berbagai dokumen, layanan blog dan sebagainya. Semuanya disediakan dalam sebuah tempat. Kedua, layanan software as as a service atau SaaS dari berbagai vendor teknologi informasi terkemuka mulai dari layanan pemindaian virus secara online hingga layanan pemindaian spam dan sebagainya. Tiga, layanan pe, penye, penyelidiki ini secara sederhana dapat dirujuk
sebagai dasar-dasar cloud computing dalam artian fasilitas SPTwiki ini dapat diakses dan dipergunakan secara bersamaan untuk berkolaborasi dengan menyusun dokumentasi yang sangat kompleks. 4 yaitu aplikasi point of sale atau pos pada kasir pasar swalayan dengan metode terminal service juga dapat dikategorikan dasar-dasar cloud computing. Ya, selanjutnya kita masuk kepada evolusi cloud computing. Ya, selama perkembangan cloud computing mengalami evolusi yang sangat pesat. Cloud computing merupakan evolusi yang mengadopsi virtualization, service orientasi, arsitektur, and utility computing. Cloud computing memungkinkan konsumen teknologi untuk memikirkan komputasi secara efektif dengan biaya minimal dan dapat diandalkan. Hal lain yang juga tidak perlu lagi dikhawatirkan oleh pengguna adalah tentang bagaimana membangunnya, cara kerjanya, siapa yang mengoperasikan atau di mana harus meletakkan. Lanjut ke gambar ilustrasi cloud computing. Ini adalah salah satu gambar ilustrasi bagaimana cara kerja cloud computing. Ya, lanjut kita ke risiko teknologi cloud computing. Beberapa risiko yang mungkin terjadi antara lain pertama itu service level. Cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performance dari aplikasi atau transaksi. Hal ini mengharuskan Anda untuk memahami service level yang Anda dapatkan mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Yang kedua itu privasi. Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah US dapat terjadi tanpa sepengetahuan Anda atau approve dari Anda. 3. Compliance. Dalam hal ini secara teoritis cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Namun karena service ini masih sangat mudah, Anda diharapkan untuk berhati-hati dalam hal penyimpanan data. Yang keempat itu data ownership. Kelima, data mobility. Ya, selain menghemat biaya, cloud computing juga mendukung gerakan grand computing. Ini disebabkan karena layanan cloud computing menggunakan server blades yang sangat efisien dalam penggunaan ruang data center dari konsumsi listrik sehingga dapat mengurangi pemakaian listrik yang berlebihan serta polusi lingkungan akibat pembangunan data center yang tidak efisien. Ya, mungkin itu saja yang Anda bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.